Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk array sama sih sebenarnya array di sisa maupun di C ya. Tujuannya sih untuk mengelompokkan kalau di C kan variabel yang tipe datanya sama ya. Kalau di sisap kita juga bisa menggunakan array untuk mengelompokkan objek yang sama. Tapi di sini kita coba dulu untuk mengelompokkan variabel yang sama ya. Array itu ya kalau Anda punya banyak variabel yang tujuannya sama ya, tipe data sama, tujuan sama, ya lebih baik Anda kelompokkan dalam array karena nanti akan memudahkan Anda untuk mengakses variabel-variabel tersebut. Ya, cukup menggunakan perulangan. Terus untuk mengalokasikan array sama juga seperti semester lalu, Anda menggunakan kurung siku. Jadi kalau misalnya Anda punya tipe data variabel, ya ketika mendeklarasikan array ya, Anda tinggal menggunakan kurung siku seperti ini. Kemudian Anda menambahkan keyword dan new. Di dalam kurung siku di sini itu adalah ukuran array-nya. Untuk mengakses array sama ya, mulai dari indeksnya mulai dari 0. Jadi kalau misalnya ukurannya 10, berarti indeksnya dari 0 sampai 9. String di sini juga kita bisa nyatakan dalam array. Jadi kalau di C itu kan ketika Anda ingin membuat string itu berarti Anda membuat array of character char. Nah di sini string sudah merupakan variabel sendiri. Jadi di dalam string itu ada karakter juga. Jadi array di dalam array. Terus objek juga bisa Anda jadikan sebuah array ya. Misalnya nih Anda punya objek checkbox. Ini kelas sih sebenarnya masih hanya belum dibikin objek. Terus di sini new itu baru membuat instance-nya, membuat objeknya. Oke. Terus kalau misalnya langsung Anda isi array-nya ya berarti Anda tidak perlu menggunakan new. Ini otomatis akan dibuat objeknya. Sebenarnya banyak properties di dalam array. Nanti silakan Anda cari-cari sendiri di internet atau di referensi. Salah satu propertiesnya adalah length. Ini untuk mencari tahu ukuran dari array. Jadi kalau misalnya nilai nih Anda akses properties length-nya, Anda akan punya 10. Angka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang kita ingin coba array di dalam aplikasi checkbox. Checkbox kan pilihannya bisa lebih dari satu ya, berbeda dengan radio button di sebelumnya. Hanya bisa satu. Nah, untuk ngecek satu persatu itu paling enak menggunakan perulangan. Perulangan itu ya apa itu? Menggunakan nantinya ya, menggunakan array untuk ngecek satu persatu ya objeknya di checkbox. Ya, misalnya nih user requirement-nya kita ingin bisa mentotal nilai yang ada di dalam checkbox di sini.
Jadi contoh nih, misalnya Anda punya nilai 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Ketika yang Anda centang itu adalah 5.000 dan 6.000, maka totalnya adalah 11.000. Ketika yang Anda centang hanya 7.000, maka totalnya adalah 7.000. Kayak yang Anda centang yang 6.000 dan 8.000 dan 9.000, berarti totalnya adalah 23.000 ya. Jadi kira-kira seperti itu user requirement-nya. Terus kemudian ya Anda analisis ya, kira-kira seperti apa, kemudian Anda buat algoritmanya maupun pseudocode-nya atau data flow diagramnya, terserah ya. Kemudian baru Anda buat programnya. Misalnya nih kita bikin new solution. Pelan kali. Aplikasi Windows ya. Belajar 5 nih. Kemudian Anda cek desainnya. Anda tadi ingin 5.000 sampai 9.000 nih. Kita menggunakan objek checkbox. Ini ya. Ini adalah misalnya nih 5.000. Kemudian Anda punya 6.000. Anda punya 7.000. Anda punya 8.000. Anda punya 9.000. Oke, ini adalah teksnya. Ini namanya checkbox 1, ini namanya checkbox 2, 3, 4, dan 5. Terus kemudian Anda ingin di total nih, hasil totalannya itu kita letakkan di textbox 1. Kemudian untuk memulai event perhitungannya, untuk memulai menotalnya, kita gunakan tombol nih misalnya ya, ini hitung total. Oke, kita cek apakah program berjalan dengan baik. Ini Anda total, Anda checkbox, oke ya. Nah kemudian untuk programnya seperti biasa ya, Anda tinggal double klik, klik, programnya Anda letakkan di sini. Nah sebelumnya di sini kita tadi kan ingin membuat array ini. Ya, jadi semua checkbox di sini itu ingin kita masukkan ke dalam array. Pertama kita buat inisialisasinya terlebih dahulu. Oke. Kita nyatakan sebagai variabel global. Kira-kira di sini ya variabelnya. Jadi Anda akan punya checkbox. Misalnya Anda kasih nama pilihan. Ya checkboxnya array ya, berarti Anda nyatakan dengan kurung siku. Ukurannya berapa? Tadi kan ada 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, ada 5 nih. Ya, jadi Anda buat 5. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian tiap checkbox di sini
itu kita masukkan ke dalam array. Apa ya istilahnya? Kita petakan satu persatu ya ke dalam array. Jadi yang ada di sini itu kan konstruktor ya. Apa itu untuk menginisialisasi programnya. Misalnya nih di dalam inisialisasi kita memetakan array-nya ini tadi. Jadi mulai dari 0. Ini kan objek ya. Terus kita petakan ke dalam objek checkbox tadi. Mulai dari 1 sampai 5 ya. Ini 3. Ini yang checkbox 5. Jadi semuanya artinya ketika kita ingin mengecek checkbox 1 itu sama aja dengan kita mengecek pilihan 0 dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita ingin ya itu tadi ya mengecek ya. Karena kita sudah masukkan ini ke dalam array, maka untuk mengeceknya kita tinggal gunakan perulangan. Ya, dari 0 sampai 5. Anda juga bisa memanfaatkan apa itu tadi? Properties length. Ini isinya adalah 5. Ya. I lebih kecil dari properties length-nya. Terus kemudian ini plus ya seperti biasa ya. Kita cek nih apabila dia dicentang ini ya arraynya ya. Apabila dia dicentang maka dia kita jumlahkan ya. Pilihannya mulai dari 0 sampai 4 ya. 0 itu adalah 5000 tambah 1000 tambah 1000 dan 1000. Maka kita bisa jumlahkan totalnya mulai dari 5000 sampai 9000 ya. Total sama dengan atau plus sama dengan juga boleh ya. Apa tadi nilainya misalnya ya. Oke. Terus kalau sudah selesai maka kita ingin tampilkan ke dalam sini ya. Ini itu adalah text box 1. Oke, text box 1 teksnya itu adalah totalnya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda ingin jumlahkan ke total, berarti totalnya harus Anda inisialisasi nih, Anda kosongin terlebih dahulu. Ya, jadi kita reset nilainya, Anda kosongin dulu. Anda ingin tipe datanya apa nih? Misalnya integer ya. Oke. Terus nilainya berapa nih? Nilainya kan tadi mulai dari 5000 sampai 9000 ya. Jadi di sini itu nilainya kita ubah nih. Setiap kali i-nya naik maka nilainya tambah 1000 ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian total ini adalah integer, ini adalah string, berarti Anda harus ubah dulu ke string. Kira-kira gitu ya. Jadi kalau kita coba jalankan
data itu centang berarti 0. Kalau misalnya 6.000, kalau 5.000 dan 6.000 harusnya 11.000 ya. Kalau 6.000 9.000 harusnya 15 ya. Kalau tambah 8.000 tambah 3. Oke, jadi kira-kira seperti itulah pemakaian array objek. Itu bisa Anda jadikan sebagai array.